Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari calon peserta UTBK 2020, insya Allah nggak lama lagi ya, mulai pekan depan. Karena ada beberapa buku yang tidak tuntas karena keterbatasan waktu. Yang bab-bab terakhir kakak videoin aja, oke? Kalau ada yang nggak paham, bisa kolom komen atau chat kakak ya. Nah, kolom komen aja deh, biar rame komennya ya. Jangan lupa like, subscribe juga. Yuk, ini dari latihan 5. Latihan 5 itu yang paling akhir ya di buku. Berarti latihan 4, latihan 3 belum, kakak dari belakang. Kan depan-depan sudah dibahas. Yang belakang-belakang yang belum dibahas, yang kakak utamakan. Oke, bismillah. Yuk, mulai. Dan banyak soal yang konsep dan teorinya kalian udah kuasai, jadi sifatnya cocokin jawaban ya. Nah, nomor 1, ada yang punya ide? Kalau kita panik, kelihatannya susah. Padahal ini sederhana banget deh. Walaupun kelihatan ribet, tapi lihat deh, sini A bagi 2B kan sama tuh. Sama-sama A bagi 2B. Seru biasa, kalau ada yang sama kita misalin kan. Dan sini ada juga nih, 3A ya. 3A sama 2B. Ini juga 3A sama 2B. Ini kan ada 6-nya. Berarti kalau A per 2B kita singkatnya dengan satu huruf, misalnya P, kemudian 3B dibagi A tambah B, kita misalin satu huruf, misalnya Q, berarti yang atas ini bisa ditulis apa tuh? Bukan AP. P tambah Q sama dengan 2. Setuju? P tambah Q sama dengan 2. Kalau yang bawah, P dikurang 2Q. Kan 1 Q-nya 3B, atasnya ini 6B. Sama dengan 1. 3P, sorry. Ini ada 3-nya tuh. Nah, berarti kita eliminasi aja ya. Kita kali 2 biar ada yang hilang. 2P ditambah 2Q sama dengan 4. Ditambahin P-nya jadi 5. 5P maksudnya. P-nya 1. P-nya 1 otomatis Q-nya 1 juga dong. Kan P tambah Q 2. Nah, sekarang nih pertanyaan. Pertanyaan gimana nih? A kuadrat tambah AB. Refleksnya gimana? Kita pisahin ya. A dikali A tambah B. Oke? 6BB ya, 6B kuadrat itu 6BB. Nah, kalau A kakak ambil yang 2B-nya aja untuk di bawah, masih bersisa apa? 3B lagi nggak? 2B sama 3B kan 6B kuadrat. Dan kalau kita jeli, A bagi 2B itu P. Oke? Sedangkan A tambah B dibagi 3B itu adalah seperki. Berarti yang ditanya P dikali seperki, 1 dikali 1. Hasilnya 1 yang E. Udah ya? Iya. Yuk lanjut nomor berikutnya. Logaritma. X dan Y lebih dari 1. Ya. Kemudian ini Y log X sama X log Y. Dua buah log-logan yang punya hubungan ya. Kalau ini mau dinamain P, yang ini nggak huruf baru, ini seper P. Kan Y log X sama X log Y. Oke? Berarti P ditambah seper P sama dengan 5/2. 5/2 ini kalau pakai pecahan campuran 2,5. Nah, gitu ya. Bagi yang sering ngerjain soal udah refleks tuh. P-nya 2 bisa. P-nya setengah juga bisa. Secara berhitung ininya nih. Kenapa? Setengah ditambah sepernya setengah itu kan 2. Jadi setengah tambah 2, 2,5 juga. Cuma nanti dilihat dari sininya. Apakah dua-duanya dipakai atau tidak kita lihat ya. Tapi kalau dari hitungan PP-nya ini masih ada 2 kemungkinan. Padahal ini X itu 4Y. Oke. Berarti P itu tadi apa? Y log X. Berarti Y log 4Y
Kan X-nya itu 4Y. Sama dengan 2. Yang ini Y log 4Y sama dengan setengah. Definisi log, bilangan pokok dipangkatin hasil sama dengan numerus, sama dengan isi log ya. Jadi Y pangkat 2 sama dengan 4Y sama Y pangkat setengah, nih Y pangkat setengah sama dengan 4Y. Ini terpenuhi kalau Y-nya 0 atau 4. Setuju? Nah, ini terpenuhi secara berhitung ininya saja ya, murni aljabarnya. Ini kalau Y-nya 0 sama berapa tuh? Sama 16 ya. Oh, bukan. Y kuadrat sama dengan 16. 0 sama Y sama dengan 16 Y kuadrat. 1/16 ya. Tapi supaya Y-nya lebih dari 1, hanya ini yang bisa jadi Y. Hanya 4 ya. Jadi Y-nya 4 saja. X-nya, X itu kan 4Y, berarti X-nya 16. Berarti 4 tambah 16, 20 bagi 4, 5. Jawabannya yang E. Udah ya? Lanjut. Ketahui persegi seperti di bawah ini. Mempunyai panjang sisi 2 di persegi. Dibagi menjadi 8 persegi panjang dengan luas yang sama. Berarti masing-masing, kan luas semua kan 2 kuadrat alias 4. Berarti luas masing-masing adalah 4 dibagi 8 dong. Jadi setengah. Jadi masing-masing ini luasnya harus setengah. Semua. Oke? Dua buah persegi panjang dengan lebar yang sama, luasnya harus sama. Otomatis panjangnya sama. Oke? Karena P tambah P ini harus 2, berarti P wajib 1. Oke? Kalau P wajib 1, karena luasnya setengah, L-nya wajib setengah. Oke? Nah, karena ini sama ini juga luasnya harus setengah, berarti ini harus setengah juga, ini 1 juga. Setengah sama setengah kan 1, padahal persegi ini harus 2, berarti ini harus 1. Oke? Karena ini harus 1, luasnya kan harus setengah, ini harus setengah, ini harus setengah. Padahal semua ini harus 2. Berarti ini udah kepake setengah, tinggal ini. Ini berarti 1, berarti yang D. Oke? Sebenarnya agak ngira-ngira juga bisa, tapi kan harus eksak ya. Kalau dengan nalar-nalar yang tadi tuh eksak benar-benar ya, enggak ngira-ngira. Oke, kita ke nomor 4. Harus tahu hukum-hukum atau dalil-dalil lingkaran waktu SMP ya. Sebenarnya nggak banyak ya. Misalnya nih, segitiga kalau dalam lingkaran ya, dan salah satu sisinya merupakan diameter, ciri diameter itu melalui pusat ya, maka dijamin segitiganya itu siku-siku. Kak, saya baru tahu. Kalau baru tahu nggak sifat yang sudut pusat 2 kali sudut keliling? Oh, itu terkenal banget ya. Ya, kalau ini tahu Kak. Ya, apa bedanya? Ini kan 180 sudut kelilingnya. Ini sudut pusatnya 90 dong. Makanya sifat-sifat lingkarannya waktu SMP itu kadang-kadang terlalu banyak yang dihafalin, padahal yang satu konsekuensi dari yang lain. Ini segitiga siku-siku. Karena menghadap diameter. Katanya sudut A, ini sudut A. Sudut A itu 90. 3 kali sudut B. Berarti sudut B-nya harus 30. Ini harus 30. Ini harus 30. Ini harus 60. Oke? Kemudian kalau pusat ini ditarik ke A, dari pusat ke titik manapun pada lingkaran itu adalah R. Oke? Karena ini 60,
Sedangkan ini 30. Sedangkan ini sama ini kan sama kaki. Ini harus 60 juga dong. Kan sama-sama R. Otomatis ini 60 juga. Oke? Berarti di sini R juga. Berarti luas segitiga OAT. Ya, segitiga OAT berarti segitiga sama sisi. Ya. RRR. Oke, yang luasnya berapa? Luasnya 8 akar 3 untuk dua segitiga ini. Segitiga 1 sama segitiga 2. Kakak mau tanya, terpikir nggak bahwa segitiga 1 sama segitiga 2 itu luasnya sama? Iya ya, sebuah segitiga kalau ditarik garis berat loh, ini luasnya sama. Karena alasnya sama, tingginya juga sama. Ini alasannya, tapi kalau yang udah biasa ngerjain soal, nggak pakai mikir-mikir alasannya lagi, karena durasi ngerjain soalnya kan jalan terus. Stopwatch-nya jalan terus ya. Jadi garis berat itu membagi segitiga dengan luas yang sama juga, itu sudah refleks, sudah biasa. Apalagi yang siswa-siswa setiap kelas kakak ya udah sering ditekankan. Oke, berarti luas 1 sama luas 2 masing-masing berapa? 4 akar 3 ya. Setengahnya 8 akar 3. 4 akar 3 setengahnya, ini berarti ini masing-masing lagi 2 akar 3 lagi nih. 2 akar 3, 2 akar 3. Segitiga sama sisi kan 2 buah segitiga siku-siku. Nah ini R per 2 bukan? Nah ini tinggi segitiganya berapa nih? R per 2 akar 3. Karena ini R per 2 akar 1, ini R per 2 akar 4. Berarti luas, ini semua aja langsung deh ya. 4 akar 3, luas ini nih 4 akar 3. Sama dengan setengah kali alasnya R, tingginya berapa? R per 2 akar 3. Akar 3 dicoret, R kuadrat sama dengan 16. Yang ditanya luas lingkaran pi R kuadrat. R kuadrat 16 berarti 16 pi. Yang C. Ini masih terlalu lama gara-gara apa? Gara-gara wawasannya kurang gitu. Nah, ini nggak terlalu kakak hafalin karena toh tadi bisa kejawab. Segitiga sama sisi itu luasnya adalah 1/4 A kuadrat akar 3. Udah. 1/4 A kuadrat akar 3 segitiga sama sisi. Jadi kalau tahu ini, dapat R-nya 16, R kuadratnya 16 lebih cepat lagi. Jadi nggak perlu coret-coretan Pitagoras ini. Jadi 1/4 R kuadrat akar 3 sama dengan 4 akar 3. Akar 3 dicoret, A kuadrat 16 tuh langsung. Oke? Oke. Tapi jadi hafalan ya. Asal mau tahu boleh tuh. Segitiga sama sisi luasnya 1/4 A kuadrat akar 3. Oke? Sekarang kita ke nomor 5. Dua matriks saling inverse. Kalau dua matriks saling inverse, jangan kebanyakan mikir karena tiga-tiganya benar ya. Gini, kalau A dan B saling inverse, lihat aja mudahan mana. Inversin A, lalu sama denganin B. Jika mudah nginversin A, susah nginversin B. Atau inversin B sama denganin dengan A, jika lebih mudah nginversin B. Tapi kalau A sama B masing-masing kalau diinversin nggak enak. Gampang, A sama B kita kali, hasilnya kita sama denganin dengan I. Tiga-tiganya benar ya. Gantung mana yang lebih mudah dan jangan kebanyakan mikir karena tiga benar. Jangan kelamaan memutuskan ya. Jadi boleh kiri diinversin sama dengan kanan, boleh kanan inversin sama dengan kiri, boleh kanan sama kiri dikali, hasilnya disama denganin dengan I ya. Ini kalau diinversin nggak terlalu enak nih, kali silang ini ya, determinannya nggak enak tuh. Sedangkan ini kalau diinversin enak nih. Kenapa? 1/6Y kurang 5Y bukan? Tuh. Ini 3Y sama 2 tukar tempat. Ini hilangin min ya kan? Ini kan 5Y kurang 6Y kurang 5Y 1Y, berarti ini 2 per Y, 5, 1 per Y, 3. Oke?
3 per Y bagi 3. Berarti udah tinggal sama denganin aja. Maksudnya X tambah 1 kanan bawah sama kanan bawah 3. Berarti X-nya 2. Oke? Nah, berarti X-nya 2. Untuk Y banyak ya. Banyak nyama dengan ini ya nih. Misalnya mana Y? Mana? Nih seper Y. Seper Y sama dengan 2. Tuh. Berarti Y-nya adalah setengah ya. Kalau Y-nya setengah, berarti 2Y-nya 1. 2 tambah 1 sampai sekarang masih 3 yang C. Oke, bisa dikonfirmasi ini 5 sama 5 udah sama. Nah, sekarang benar nggak? Y-nya kan tadi berapa Y-nya? Y-nya setengah. 2 dibagi setengah 4. Padahal 2X memang 4. Kan X-nya 2. Gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Ada vektor. Tentang panjang vektor. Vektor A, B, 2 dimensi saja ya. 3A berarti 2 kali 3, 6. Ini 15. Ini bacanya 3A kurang 2B kurang C juga boleh ya. Dikurang 2B berarti dikurang min 6. Dikurang 10. Gitu, oke? Kemudian dikurang C berarti dikurang 3. Dikurang X kurang 1 tapi pakai kurung. Kalau nggak pakai kurung tambah 1. Udah, ini sama dengan 6 tambah 6 kurang 3, 9. Ini 15 kurang 10, 5. 5 tambah 1, 6. 6 kurang X. Nah, panjangnya 3 akar 10. Berarti ini kalau dikuadratin 9 kuadrat ditambah 6 kurang X kurung kuadrat sama dengan 3 akar 10 kuadrat. 3 akar 10 dikuadratin itu 90. Kurang 81, 9. Berarti 6 kurang X itu bisa 3, bisa min 3. Oke? Kalau di sini X-nya jadi 3, kalau di sini X-nya jadi 9. Jadi dua kemungkinan X-nya adalah 3 sama 9 kalau dijumlah 12 yang B. Mudah ya? Lanjut nomor 7. 6 kursi melingkari sebuah meja ya. Ini kalau udah melingkari berarti ingat tentang permutasi siklis ya. Kalau Mikel, Indah, Santi, Bagus, Amir, Hercules berbaris. Ada berapa cara bikinnya? 6 faktorial. Tapi kalau Mikel, Indah, Santi, Bagus, Amir, Hercules mengelilingi meja, ya, itu adalah 6 kurang 1 faktorial. Jadi, kalau n objek yang berbeda dijajarin, n faktorial caranya. N objek yang berbeda siklis, n-1 faktorial, itu sudah hafal banget ya. Udah sering. Nah, ini kursi tersebut akan diduduki oleh 5 anak saja, tapi kursinya ada 6. Terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jika kursi kosong diapit oleh anak perempuan dan laki, dah itu doang. Kakak pakai kata udah itu doang, maksudnya sisanya yang tidak diomongin itu bebas, oke? Nanti sisanya yang nggak diomongin bebas duduknya di mana aja. Artinya apa? Jadi ada 3 kursi yang ini kita anggap sudah dirantai, oke? Lalu ada 3 kursi lagi yang bebas. Jadi kursi ini. Nah, cara susun 4 kursi ini, cara susun siklis ya, 4 dalam tanda kutip kursi.
kakak dalam tanda kutip, karena ini 3 kursi kakak anggap 1. Ini adalah 3 faktorial bukan? Jadi misalnya di sini A, B, C, di sini K gitu ya. Di sini D, di sini E gitu. Nah, kebetulan ini yang kepilih DE. Jadi 3 faktorial ini kalau yang kepilih DE. Kan yang kepilih bisa bisa selain DE bisa yang lain. Nah, berarti cara milih yang ngapit kursi kosong. Cara milih yang kursi kosong harus sebelah kiri kursi itu harus perempuan jadi 3. Sebelah kanan kursi harus laki-laki jadi 2. Jadi 6 bukan? Bukan, tapi 12. Kenapa? Ini kalau di kirinya laki, di kanannya perempuan. Ini kalau di kirinya perempuan, di kanannya laki. Oke? Apa maksudnya? Jadi ada 12 cara. Nah, tiap 12 cara ini, jadi salah satu dari 12 cara itu yang ngapitnya DE. Ini kenapa 12 bukan 6 ya? Kalau 6, nanti kalau DE udah, ED dianggap peristiwa sama. Padahal kan DE sama ED beda peristiwa. Oke? Berarti jawabannya 12 dikali 3 faktorial. Wah, tidak ada di pilihan ganda. Gini aja, 3 faktorial biar jadi 4 faktorial kan dikali 4 lagi. Nah, 12-nya kita pisah jadi 3 kali 4. Biar ini jadi 4 faktorial. Oke? Jadi 4 faktorial kali 3, yaitu jawaban yang C. Oke? Oke, bisa ngerjain ini dulu ya. Bisa ngerjain ini dulu. Jadi ngerjainnya yang 12 dulu, sama ngerjain yang ini, duluan mana boleh. Tapi yang jelas harus dikali. Ya, kalau ngerjain yang buah dulu, artinya gini. Ini ada orang nih belum duduk. Pertama-tama, siapa ya yang ngapit kursi kosong ya gitu. Nah, kalau kita nanya begitu dalam hati, berarti kita dihadapkan oleh 12 kemungkinan pemilihan ya. Kenapa nggak 6? Kalau 6 tuh gini, wah, kiri harus laki, kanan harus perempuan. Kiri yang kosong maksudnya. Kiri yang kosong harus laki, kanan yang kosong harus perempuan. Nah, itu cuma 6. Tapi kiri kanan harus beda jenis nih. Kiri kanannya kosong harus beda jenis. Itu 12 kemungkinan. Oke? Oke, kita nomor 8. 2 buah dadu dilempar sekaligus. Kalau udah 2 buah dadu dilempar sekaligus, udah refleks, kita bikin ruang sampelnya 36 buah. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi peluangnya per 36, oke? Yang ditanya apa? Supaya selisihnya 2 di antara 36 peristiwa ini, ada beberapa peristiwa yang kita harapkan. Yang mana aja? Yang selisihnya 2 itu kalau yang muncul 1 sama 3. Ya. Kalau yang muncul misalnya 1 sama 3. Terus apa lagi? Udah ya kalau untuk baris pertama ya. 2 dengan 4 juga selisihnya 2. 2 dengan berapa lagi? Nggak ada ya. 3 dengan 5 juga selisihnya 2. Tapi 3 dengan 1 juga selisihnya 2. 4 dengan 2. 4 dengan 6. 5 dengan 3. 6 dengan 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di antara 36 takdir, ya, 8 takdir di antaranya kita harapkan terjadi. Jadi peluangnya 8/36. Bagi 4, 2. Bagi 4, 9. Jawabannya jadi yang D. Oke? Yuk, nomor 9. Banyaknya bilangan bulat A yang memenuhi pertaksamaan. Oh, ini pertaksamaan pecahan ya. Pertaksamaan pecahan bagi kelas setia kakak pasti akan ingat BYSSDGB ya. Apa yo? Bentuk yang sudah siap dibuat garis bilangan ya.
Kalau ada pertanyaan persamaan pecahan selalu dipikir biar ini. Ya. Nah, ini persamaan dua ruas. Kiri dengan tengah ini sudah BYSSDGB ya. BYSSDGB dan berarti sudah bisa langsung dibuat garis bilangan. Yang bukan kelas kakak, tahu BYSSDGB? Ya, ini bahasa kakak pribadi. Bentuk yang sudah siap dibuat garis bilangan. Ya. Ini pembuat nolnya 2 sama 4,5. Ruas paling kanannya min, dengan uji juga bisa ya, masukin 0 misalnya, dapatnya min di sini plus. Lebih besar ya, karena kan nolnya harus, jadi BYSSDGB lebih besar dari 0, berarti cari daerah yang positif. Di sini ini nggak pakai sama dengan, berarti ini terdapat 3, terdapat 4, gitu ya. Nah, ini akan diiris ya. Kalau nggak diiris saja anggotanya cuma 2, kalau diiris paling banter sama atau lebih sedikit, nggak bakalan membanyak. Ya. Jadi 2 himpunan yang diiris, banyak anggotanya, paling banter sama, tapi bisa lebih sedikit. Nah, yang ini hampir BSSDGB, jadi harus diapain? A kurang 4,5 dibagi 2 kurang A, biar BSSDGB ini 2 kurang A, 2 kurang A-nya pindah ke kiri. Belum, hampir, belum BSSDGB. Nah, ini 2 kurang A min A, 2A. Min 4,5, min 2, hati-hati ya. Udah ngutang 4,5 juta, ngutang lagi 2 juta. Berarti ngutang 6,5 juta ya. Kadang kita suka terutama kalau buru-buru ya, suka salah ya. Nah, ini sudah BSSDGB dengan pembuat 0 bawah 2, pembuat 0 atas 3/4 ya. 6,5 dibagi 2 itu 3/4. Jadi 2 sama 3/4. Sama min plus min juga, karena dimasukin 0 min ya. Dimasukin 0 min, tengahnya plus, lebih kecil berarti ambil daerah yang min. Wah, kalau yang ini banyak bulatnya. Tapi irisannya cuma 1. Irisannya cuma daerah dari 3/4 sampai 4,5. Bilangan bulatnya cuma 1 buah, yaitu 4 ya. Oke, yuk kita ke nomor 10. Nah, ini agak dilatih berpikir kita. Walaupun nggak sama, soal ini mirip dengan kalau kayak gini nih. Sin, kemudian di sini ada x-an, ditambah, nggak ada hubungan ya, mirip yang kakak bilang ya. Ditambah cos, ini x-an gitu ya, apa 3x kurang pi atau apalah gitu ya, sama dengan 2. Terus nggak ada temannya lagi gini doang, kita bingung gimana cara ngerjainnya. Iya. Nah, ini ada nalar-nalaran ya, bukannya hafalan rumus. Trigono sin cos, bukan tangan ya, sin ma cos, itu segede-gede yang mungkin 1, sekecil-kecil yang mungkin min 1. Berarti kalau mereka berdua di jumlah hasilnya pengen 2, hanya tercapai kalau 1 tambah 1. Karena kalau nggak pakai 1 tambah 1, nggak bakalan jadi ngepas 2. Berarti soalnya kelihatannya 1 kalimat, padahal 2 kalimat, yaitu ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, lalu dikerjain nih kayak biasa. Gitu. Oke? Tapi kalau ini bukan 2, misalnya ini 1,5. Waduh, apa ini 1,5, apa ini 1,5, apa ini berapa, bisa macam-macam. Tapi kalau ini 2, cuma 1 tambah 1 saja. Begitu. Hubungannya apa, Kak? Hubungannya bukan materinya, tapi nalar atau idenya. Hasil dari mutlak ya, itu
hasil dari mutlak ya, bukan isi mutlak ya. Hasil dari mutlak itu paling kecil 0, bisa 0, bisa. Tapi negatif nggak mungkin. Positif bisa. Nah, dua hasil mutlak ya. Mutlak ditambah mutlak, sama soal diinginkan hasilnya 0. 0 itu bisa terjadi gara-gara dua bilangan yang berlawanan ditambah 7 tambah min 7, 5 tambah min 5, 3 tambah min 3. Tapi nggak mungkin dong sama-sama mutlak berlawanan. Berarti hanya mungkin tercapai kalau 0 sama 0. Berarti 5x tambah 9 sama dengan 0. X-nya min 9/5. Oke? Nah, jangan lupa nih ada petunjuk ini juga nih. Nah, ini bacanya X dan Y sama tanda. Kan dua bilangan kalau dikali positif maksud sama tanda. Berarti gara-gara X-nya ini min ya. Berarti Y-nya harus negatif. Kenapa? Kan X dan Y harus sama tanda. X-nya min 9/5. Nah ini. Ini AX. AX berarti min 9/5A. Oke? Dikurang 3 sama dengan 2Y. Ya. Karena Y negatif, 2Y pun negatif bukan? Berarti min 9/5A kurang 3 harus negatif. Berarti min 9/5A lebih kecil dari 3. Ya. Kiri kanan ditambah 3. Kalau ini mau kiri kanan dikali min 5/9 bisa nggak? Sehingga ini jadi A. Bisa. Ini jadi min 15/9. Tapi kiri kanan dikali min, tandanya dibalik. Gitu ya. Sehingga jawabannya, belum selesai. Udah. A harus lebih besar dari 15/9 bisa sederhanain bagi 3. 5/3. Sehingga jawabannya yang D. Udah? Udah. Lanjut lagi. Nomor 11. Wah, seru juga nih. Diketahui X dan Y bilangan bulat. Ya. Jangan di-skip informasi bulatnya, karena kadang-kadang itu kunci ya, itu clue-nya dari situ. Berarti nggak boleh sembarangan, hanya angka-angka yang bulat doang yang boleh menjadi X sama Y ya. Memenuhi, nah terus di plototin baik-baik nih. Ini sama-sama Z gitu ya. Nilai yang mungkin dari X tambah Y. Yang jelas semua X sama Y pakai dikuadratin ya. Coba-coba. Kalau X kuadrat kan sering ditulis kakak misalin P, walaupun nggak efektif ya, masa singkat gitu, nggak apa-apa lah ya. Y kuadrat sama dengan Q ya, berarti P dan Q-nya harus bilangan kuadrat, setuju? Kan X dan Y bilangan bulat, berarti P dan Q itu bilangan kuadrat, 1, 4, 9 gitu ya, 25, ya, 49 dan seterusnya. Kalau Z bilangan bulat aja. Berarti kalau kita sama dengan ini, jadi P ya, ini P ditambah 3PQ sama dengan, kan Z sama dengan Z nih, 30Q kurang 3. Gitu. Oke? Terus gimana nih? Ini berarti kalau ini 3PQ begitu ditambah P, kakak duluin tulis Q-nya ya. 3PQ masih sama sama ini, tambah P kurang 30Q. Enakan sama dengan min 3 atau tambah 3 deh. Biar jadi 0. Bisa difaktorin nggak? Gitu. Q-nya kalau P sama 3Q, ujung-ujungnya jadi 3PQ kan? Kalau dikali itu seperti ini. Nah, ini kan pengen 1P, berarti ini tambah 1 bukan? Tuh, kan 3PQ
tambah P. Dikurang 30Q berarti dikurang 10 dong. Tapi harusnya ujungnya itu harus min 10 ya. Padahal ini plus 3. Jadi gimana kompensasinya? Ini kan kalau diurai masih min 10. Atau kita bikin 3-nya ini min 10 plus 13 bukan? Nah, ya min 10 tambah 13 kan 3 ya. Jadi ini plus 13 sama dengan 0. Setuju tidak? Oke, ini kalau diurai seperti yang ini, tapi min 10. Nanti min 10 tambah 13 kan 3 sesuai dengan ini. Ya. Oke. Jadi apa nih? 3. Hapus redu. Oh, nggak bisa. 3PQ plus P udah ini min 30Q berarti min 10. Sama dengan tadi apa tuh? Oh, ke andu, nggak sengaja kebanyakan andunya. Ini tadi supaya, ini kan kalau diurai min 10. Supaya jadi 3 plus 13. Ya, min 10 tambah 13, ya, berarti ini min 13. Nah, terus gimana? Ingat ya, ini P bilangan apa? XY bilangan bulat, PQ bilangan kuadrat. Jadi, nyoba-nyoba bilangan kuadrat yang mungkin. Ya. 3Q tambah 1 pasti positif, bukan? Kak, P cuman bilangan bulat, PQ cuman XY bilangan bulat. Ya, tapi PQ pasti bilangan positif, karena P dan Q bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat dikali 3 ditambah 1 positif. Sedangkan ini min 13. Berarti ini harus min dong. Nah, supaya ini harus min, berarti P yang mungkin sementara. Ya. Sementara adalah 9 atau 4 atau 1. Karena P itu bilangan kuadrat. Ya, yang di bawah 10. Ya. Nah, setiap ini, coba kita cari Q-nya. Seandainya Q-nya bilangan kuadrat juga, berarti boleh jadi XY nanti. Diakarin jadi XY. Tapi kalau bukan bilangan kuadrat, nggak jadi XY. Coba kalau P-nya 9. Kalau P-nya 9, X-nya 3 ya. Nah, kita kemana untuk cari? Oh ya, nggak apa-apa sini. Kalau P-nya 9, di sini berarti min 1. Setuju? Bisa. Min 1, berarti ini harus 13. Kalau 13, 3Q harus 12. Q-nya 4. Berarti masuk Pak Eko yang ini. Ya. P dan Q-nya bilangan kuadrat. Sekarang nih, P-nya 4. 4 kurang 10 min 6. Min 6 berarti ini 13 per 6 bilangan pecahan. Nggak mungkin Q-nya bilangan kuadrat. Orang ini jadi pecahan. Kalau P-nya 1. P-nya 1 ini min 9. Kalau ini min 9, min 13 per min 9, 13 per 9 pecahan. Q-nya juga pecahan. Berarti kemungkinan PQ-nya cuma 9 sama 4. Berarti X kuadrat itu 9, Y kuadrat itu 4. Berarti bisa min 3 sama 3, bisa min 2 sama 2. Pasangan XY-nya, ya nggak bisa min 3 sama 3. Pasangan XY itu min 3 dengan min 2. Nah, ini pasangan XY-nya. Berarti X tambah Y yang mungkin min 5 bisa. Ya. Kalau min 3 sama min 2, min 1 bisa, 1 bisa, 5 bisa, 0 nggak bakalan bisa. Karena X sama Y-nya udah nggak berlawanan. Ya. 0 kan kalau berlawanan. Berlawanan itu kalau selisihnya 1 masih bisa. Ya. Misalnya 9 sama ini. Berlawanan. Yang sama ya, harus yang sama. Misalnya X kuadratnya 9, Y kuadratnya 9, itu baru bisa. Jadi ini 4-4-nya bisa dengan nih, min 3, min 2, min 3, 2, 3 min 2, sama 3, 2. Oke, jawabannya jadi yang C. Yuk, 12. Wow, ini apa ini? Akar 1. Akar 1 harusnya nggak usah ditulis juga. 1 gitu ya. Ketahui deret aritmetika dengan beda 1. Jika pangkat dari suku keduanya dikalikan 3. Nah, secara bahasanya harus hati-hati ya. Beda 1 berarti bilang aja berurutan ya. Ya kan, beda 1 kan berurutan ya. Berarti kakak namain aja yang pertamanya X kurang 1,
yang tengahnya X, yang kanannya X tambah 1. Aslinya begini ya. Nah, jika pangkat 3 dari suku keduanya, jadi ini sudah ada jikanya nih. Nah, jika pangkat 3 dari suku keduanya, nah, mulai dari sini ya, dikalikan 3, pangkat 3 dari suku keduanya dikalikan 3, maka nilainya sama dengan jumlah pangkat 3 dari 3 suku pertamanya. Jumlah pangkat 3 itu jumlah dari pangkat 3-nya. Dari 3 suku pertamanya ya semua ditulis. Nggak apa-apa dia ada yang sama tuh. Ya. Nah ini kalau diurai, oh bisa dapat X ini langsung. Ya. Ini 3X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 sama dengan, ini kalau diurai, ini pangkat 3 loh. Pangkat 3 uraiannya yang gini deh. Tuh 1331 gitu ya. Berarti ini X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 3X dikurang 1. Ini yang ini yang kurang. Kalau yang tambah semua. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Ini 2X pangkat 3. Ini X pangkat 3 sama X pangkat 3, 2X pangkat 3 juga. Lalu ini min 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat tuh habis. Min 1 plus 1 juga habis. Berarti tinggal ini sama ini sama-sama tambah. Berarti tambah 6X. Konstanta masih ada? Konstanta juga habis ya. Wah, konstantanya habis berarti X-nya. Oh, konstantanya. Iya, konstanta habis juga. Oh, angka 18-nya belum. Iya, pantesan kakak bingung kok 0 ya. Jumlah pangkat 3 dari suku pertamanya yang dikurangi 18. Wah, nggak muat. Jumlah pangkat 3 yang dikurangi 18. Berarti ini kurang 18. Gitu ya. Berarti 18-nya muat di mana? Oh, di sini nggak apa. Gitu. Ini kurang 18. Berarti X-nya 3 dong. Oke? 2X pangkat 3 kurang 2X pangkat 3 habis. Ini kakak baca sampai sini doang ya. Sampai sini doang ya. Untung masih muat di sini. Hasil kali 3 suku pertamanya. Ini X-nya 3. Berarti kirinya 2 kan bedanya 1. Kanannya 4. Hasil kalinya 6 kali 4, 24. Oke? Mudah ya. Ini di OBS-nya nggak kelihatan. Nah, tuh 18-nya ini nggak kelihatan ya. Ini batas nih. Kalau ngelewatin ini nggak ke capture sama OBS-nya. Nomor 13. With limit. Biasa aja. Limit dimasukin 0 per 0. Kalau mudah pakai turunan. Kalau sulit ya diuraikan. Atas bawah dibagi yang sama juga boleh dulu. Ini mengandung akar X. Semua mengandung akar X ya. Berarti boleh loh. Limit X menuju 0. Akar X dikali. Ini 1 dong. Kan ini kalau masuk ke dalam itu jadi ini. Ditambah akar. Ini X kuadrat. Ini X saja gitu. Oke. Ini akar X. Berarti kita kurungin aja sekalian dikurang 1. Oke. Ini kalau ini ke sini tuh sama aja ini. Dibagi akar X dikali X. Oke. Akar X bagi akar X boleh dalam limit ya. Limit X menuju 0, tinggal akar X tambah 1 atau 1. Seperti itu. Dimasukin juga 0 per 0. Tapi ini boleh pakai turunan ya. Bagi-bagi tugas. Kakak turunin yang bawah, kalian yang atas. Kakak dulu, jangan dibantu, susah nih. 1. Ada. Kalian yang atas. Kakak bantu yang kanannya 0. Nah, turun dari 1 ke 0. Turunan dari akar, turunan dalam dibagi 2 kali aslinya sebelum diturunin. Nah, dimasukin ke bawah 1, dimasukin ke atas 1/2 akar 1. Nah, jadi 1/2 alias
Jawaban yang D. Mudah? Udah. Nomor 14. FYI aja. 14, 15, 16 ini lebih detail, maksudnya nggak langsung to the point soal bahas teori dulu, nggak karena ada video sendiri, 14 satu video sendiri, 15 sendiri, 16 sendiri, nanti linknya kakak berikan di deskripsi. Nah, karena ini satu video sendiri, maka nggak langsung to the point kayak teori dulu gitu, bagi yang nggak paham teorinya. Sedangkan di video ini, karena ini 3, 14, 15, 16 barengan dari nomor 1, agak cepat dan diasumsikan kalian sudah tahu teorinya. Oke? Nah, siapa itu GX? GX adalah sesuatu pangkat 3. Setuju tidak? Ini kan pangkat 3 tuh ya. Berarti turunannya apa tahu nggak? Turunannya adalah 3 kali sesuatu pangkat 2 dikali turunan dari sesuatunya. Sesuatunya apa? Sesuatunya ternyata adalah siapa tuh? Sin. Sin 3 kurang 2X. Nah, berarti ini sin 3 kurang 2X, oke, dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah sin, turunan dalamnya cos ya. Cos 3 kurang 2X, turunan dari dalam kurungnya lagi, min 2. Oke. Nah, kalau mau lebih rapi, atau begini, lihat pilihan gandanya kayaknya nggak ada deh, kenapa? Ini kan ada kuadrat nih, ini nggak ada yang kuadrat tuh. Ada sih, ada, tapi salah. Kenapa? Harusnya kan min 6, tapi ini min 2. Ya. Jadi gimana ya? Bisa begini. Ini min 2 sama min 3 ya. Berarti min 3 dikali 2 dikali sin 3 kurang 2X dikali cos 3 kurang 2X. Apa ada yang ketinggalan? 3 tuh dari sini. Ini 2 ke sini. Minnya udah ke sini. Sin ini, cos ini. Oh, ini kuadrat. Kalau kuadrat berarti kurang sedikit lagi tulisannya. Sin 3 kurang 2X. Ya. Kuadratnya kakak tulis terpisah sendiri-sendiri. Gitu. Terlihat ya? Nggak kepotong. Iya, oke. Nah, karena pilihan gandanya tuh ada kurung-kurung yang berbunyi 6 kurang 4X nih. Jadi ini boleh, ini nih yang bagian itu. 2 sin A cos A itu apa? Sin 2A kan? Yang 2 sin A cos A. Itu sin 2A. Berarti ini sama aja sin 6 dikurang 4X dong. Dikali sin 3 dikurang 2X. Depannya min 3. Min 3, sin 3 kurang 2X, sin 6 kurang 4X. Jadi jawabannya yang B ya. Yuk, lanjut. 15, 16. Wah, 15 ini sudah biasa nih kalau yang kelas kakak nih ya. Fungsi pangkat 3 ya. Di kelas masih ingat kakak sering bilang yang A-nya positif, yang A-nya negatif, seperti ini, sama seperti ini. Begitu ya. Ini ada datar sebentar, kalau ini naik terus, ini turun terus. Nah, yang atas ini kalau detur ya, lebih besar dari 0. Jadi punya 2 stasioner. Stasioner didapat dari mana? Ya, ini fungsi pangkat 3 nih ya. Stasioner didapat dari akar-akar turunannya, dan ada 2 buah yang berbeda. Sedangkan yang ini detur, turunannya sama dengan 0. Jadi turunannya kalau difaktorin akarnya kembar ya. Jadi ini 1 stasioner. Sedangkan yang ini detur lebih kecil dari 0. Berarti diskriminan dari turunannya negatif, sehingga turunannya definit, turunannya TPPN, tidak punya pembuat 0. Turunannya tidak punya akar ya.
Jadi tak punya stasioner. Nah, yang ini yang kiri A-nya positif, yang kanan A-nya negatif. A itu koefisien X pangkat 3. Nah, yang selalu naik yang mana? Ini namanya selalu naik. Yang ini namanya selalu turun. Nah, kalau ini namanya apa? Ayo, yang ini. Namanya tidak pernah turun. Tidak pernah naik kalau yang ini. Kak, sama aja dong dengan selalu turun. Beda. Selalu turun, stasioner pun nggak pernah. Jadi 0 buah titik stasioner. Kalau tidak pernah naik, ya nggak pernah naik, pernahnya turun sama stasioner. Stasioner di satu titik, selain itu turun. Sedangkan yang ini namanya tidak pernah turun. Oke, jadi bedanya yang tidak pernah naik sama tidak pernah turun itu D turunannya sama dengan 0. Sehingga kalau diturunin lalu difaktorin dapat akar kembar. Oke, nah, jadi kalau selalu naik, yang jelas A-nya atau koefisien X pangkat 3-nya harus positif. Ya. Berarti masih banyak ya. Nah, terus D-turnya ya, D turunannya. Nah, turunannya kan 3AX kuadrat min 2BX ditambah C, gitu ya. Berarti D-turnya 4B kuadrat, nih kan min 2B dikuadratin. Dikurang 4 dikali 3A dikali C, harus lebih kecil dari 0. Gitu. Oke, sama-sama dibagi 4. 4B kuadrat bagi 4, B kuadrat. Dibagi 4 dikurang 3AC. Jangan lupa 0-nya dibagi 4. Oh, 0 dibagi 4 tetap 0, tapi 0-nya kecilan. Kan dibagi 4 ya. Kalau dibagi 4, dibagi positif, tanda persamannya tetap. Gitu. Jadi B kuadrat dikurang 3AC lebih kecil dari 0. Jawabannya yang B. Udah ya? Boleh ditonton di video terpisah yang nomor 15 saja, nomor 14 saja, dan nomor 16 saja. Ya. Nomor 16 ya. Biasanya kakak di kelas bilangnya gimana? Integral kotak kali bintang sama integral kotak bagi bintang nggak boleh diintegralin masing-masing. Tapi kalau pemisahnya tambah kurang baru boleh ya. Baru boleh diintegralin tiap suku. Nggak boleh integralin tiap faktor ya. Berarti ini harus dipecah dulu supaya tadinya bentuknya berfaktor-faktor jadi bentuknya bersuku-suku ya. 2x dikurang 2x kuadrat atau dikurang 3x ditambah 2x akar x dikurang 3 akar x. Nyambung semua. Nih, urai pelangi jadi 4 suku. Masing-masing dibagi x ya. Gitu. Sehingga integral 2x dikurang 3 ditambah 2 akar x dikurang, ini akar x dibagi x itu x berakar di bawah, jadi x pangkat min setengah. Atau setengah kurang 1 pangkatnya jadi min setengah. dx. Oke. Udah, terusin. 2x jadi x kuadrat. Berarti CDE. Dikurang 3 berarti dikurang 3x. Masih CDE. Setengah tambah 1, 3/2. Ke bawah sepernya 3/2, jadi 2/3. 4/3, tapi plus. Nah, yang ini berarti CD. Tinggal CD doang. Ini min 3, min setengah tambah 1 setengah, lompat saldo ke bawah 2/1. Jadi di sini harus min 6 akar X. Nah, yang ini plus. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya? Jangan lupa ditunggu komen, like, subscribe-nya supaya kakak bisa persiapkan lagi latihan-latihan yang berikutnya ya. Latihan 4, latihan 3. Mungkin latihan 3 enggak kali, langsung persiapan 8, persiapan 7 dan seterusnya.
Pokoknya dari belakang buku, 2 latihan sama persiapan sedapatnya. Oke, kalau UTBK sudah berjalan, kalau kakak dapat dari sosmed atau apa soal-soal yang walaupun nggak pasti ya siapa yang bisa mastiin soal UTBK atau enggak, tapi bagus untuk dibahas, ya bahas saja. Kalaupun bukan soal UTBK beneran, juga bagus untuk nambah ilmu ya. Jadi nanti selama UTBK berlangsung, jika mau ngirim WA ke kakak atau teman saya ada yang semodel ini, nggak apa-apa kita bahas dengan niat emang mau nambah ilmu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sukses UTBK 2002-nya. Assalamualaikum dan tetap semangat.